Ketika seseorang mengumumkan bahwa pertandingan akan segera dimulai, di arena, Elin dan Lu Jun akan segera berhadapan. Lu Jun kurang dari lebih besar dari es mata gelap penuh dengan semangat juang yang membara, dan tombak hitam di tangannya berkilauan dengan aura gelap yang samar, seolah-olah seekor naga sungguhan sedang mengintai di sekitarnya. Dia mengarahkan tombak hitamnya langsung ke Elin, dan suara naga yang samar-samar suara gemuruh terdengar. Luo Jun, yang rupanya dia ingin berkelahi dengan Elin sejak hasil tersebut penilaian kemampuan komprehensif diumumkan, akhirnya mendapat kesempatan. Dari semua kandidat, Ein adalah satu-satunya seseorang yang dia anggap sebagai saingannya. Begitu pula selama dia mengalahkannya. Pencetak gol terbanyak dalam ujian masuk perguruan tinggi ini akan pasti dia. Tentu saja, ini adalah sebuah penghinaan bagi dua orang lainnya yang tersisa kandidat. Tapi Lu Jun tidak peduli kotoran. Elin hanya diam-diam menghunuskan sarungnya, pedang dan mempersiapkan sendiri. Lu sosok Jun tiba-tiba melesat ke depan. Dengan kecepatan luar biasa, bermaksud untuk mendaratkan serangan kritis. Sebelum Ein bisa mengucapkan mantra terlarang apapun. Mendadak, Ein, yang telah memutuskan untuk tidak menggunakan apapun mantra terlarang, tetapi lebih tepatnya mengevaluasi kemahiran pedangnya, diimbangi dengan tebasan pedang. Bilahnya terhunus bulan sabit di udara. Dengan kondisinya saat ini pada level tersebut, bukan tidak mungkin untuk menyamai kecepatan Lu Jun. Terguncang jiwanya, saya benar-benar terkejut dengan hal ini. Dia hanya pernah melihat Elin menggunakan guntur kekacauan dan sedang mengharapkannya sesuatu yang serupa atau hal terlarang lainnya mengejar. Sebaliknya, Elin menggunakan pedang, dan bukan hanya itu, dia kebetulan adalah juga terampil dalam pertarungan jarak dekat. Ini perkembangan yang tak terduga, tentu saja absurd sebagai penyihir terlarang. Pokoknya, setelah keduanya bertukar beberapa kata saat serangan terjadi, Lu Jun menjadi gelisah. Meskipun Yong menunjukkan bahwa ilmu pedang mungkin tampak sederhana, setiap serangan pedang mengandung kekuatan yang sangat besar, dan ini kekuatan yang menakutkan selalu ada terakumulasi. Pedang perang Ellen tetap bertabrakan dengan tombak hitam Luo Jun, menciptakan serangkaian warna metalik yang tajam, bunyi dentingan dan percikan api. Tombak hitam Luo Jun memiliki keunggulan absolut dalam hal awal. Namun saat Elin mengayunkan pedangnya berulang kali, dia merasa semakin dan semakin tak berdaya saat keringat dingin mulai mengalir dari dahinya. Musiknya, para penonton di sekitar arena tercengang. Duel itu jelas tidak terlihat seperti penyihir terlarang bertarung melawan seorang pejuang, tetapi seorang pejuang yang bertarung melawan prajurit lainnya. Salah satu dari mereka bertanya, jika semua pengguna sihir terlarang bertarung seperti Elin, dan yang lain menjawab bahwa mereka jangan. Meskipun Elin memang bukan menggunakan mantra apa pun yang tidak seperti yang dilarang seharusnya penyihir, masih belum jelas apakah dia berencana untuk menang melawan Lu Jun dengan strategi ini. Mereka semua Elin diperkirakan akan melakukan casting yang dilarang, mengeja dengan sangat hebat. Namun situasinya apa yang mereka saksikan sangat membingungkan, bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki jawaban. Namun, rasa ingin tahu mereka semakin memuncak saat adegan kembali ke prinsip-prinsip yang diperhatikan siaran. Langsung, mereka juga tercengang saat pertempuran tampaknya berbeda dari yang mereka bayangkan. Namun, mereka juga memperhatikan sesuatu yang aneh dan bertanya-tanya apakah kemampuan pedang Ellen adalah sesuatu yang terlarang. Mengeja, kepala sekolah Gao memberitahu yang lainnya bahwa pisau panjang Ellen adalah sebuah rentang hidup pedang. Pada dasarnya, hal itu menghabiskan umur untuk membuat setiap serangan lebih kuat dari yang sebelumnya. Terkejut setelah mendengar ini, ekspresi kepala sekolah Sue adalah sangat jelek. Dia tidak pernah mengira Elin bahkan sampai mempertaruhkan nyawanya sudah memperpendek masa hidup. Dia kepala sekolah Gao bertanya berapa kali Elin berencana mengayunkan pedangnya dan apakah memenangkan pertandingan itu sepadan mengorbankan masa hidupnya. Kepala sekolah Gao dengan tenang menjawab. Kepala sekolah Su mengingatkannya bagaimana dia dengan percaya diri menyatakan bahwa Lu Jun tidak akan kalah. Namun, menilai dari situasi saat ini, sepertinya dia pasti akan terjadi. Keangkuhan kepala sekolah Gao nada bicara
Membuat kepala sekolah Su menasihatinya, teman, jangan terlalu bersemangat. Dulu, nada mengandung ancaman yang halus, yang kemudian ditanggapi dengan acuh tak acuh oleh kepala sekolah Gao. Kembali di dalam arena, Ellen menunjukkan pesonanya. Ilmu pedang telah ditambahkan ke level ke-15, dan setiap serangan pedang membawa kekuatan yang menakutkan. Lu Jun mulai merasakan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, tekanan yang bahkan membuat buku-buku jarinya retak dan berdarah. Kekuatan masing-masing tebasan pedang telah meningkat secara eksponensial, seolah-olah itu tak berujung. Secercah kepanikan, kilatan cahaya muncul di mata Lu Jun karena dia akan kalah jika situasinya tidak seperti itu mengubah. Jadi dengan menggunakan keterampilan tersebut, bayangan gelap itu pecah. Lu Jun mencengkeram ujung tombak hitamnya dengan erat dan melemparkannya ke arah Elin seperti raksasa pilar. Elin memegang pedangnya secara horizontal untuk memblokir serangan itu dengan upaya yang besar, tetapi tetap didorong mundur berulang kali. Melihat bahwa serangannya berhasil, seorang tatapan tajam terlintas di wajah Lu Jun. Mata dia bertanya pada Ein apakah dia percaya dialah satu-satunya yang tahu tentang hal terlarang mantra. Pada saat itulah Elin Lu Jun terlihat mengaktifkan sesuatu yang terlarang, mantra jimat. Kejatuhan naga gelap. Jimat gelap mengembun di ujung tombak Luo Jun seolah seluruh arena bergetar dan udara dipenuhi dengan aura yang mematikan. Aura saat tombak hitam menusuk keluar, suara gemuruh yang memekakkan telinga meletus. Dan Elin merasakan kekuatan besar yang mengarah ke arahnya dada. Dia mencoba menghalangi menyerang dengan pedangnya sebagai tubuhnya mundur beberapa langkah tanpa terkendali. Tabrakan tersebut menciptakan kabut yang meledak, yang meliputi seluruh arena. Ketika itu setelah semuanya beres, Elin menjatuhkan pedangnya, dan sedang berlutut di dadanya. Lu tombak hitam Jun telah menciptakan sebuah lubang berdarah dan mewarnai pakaiannya merah dengan darah. Elin menunduk dan melihat bahwa ujung tombak hitam itu memiliki musik menusuk hatinya dan seluruh dirinya tubuh. Lu Jun mendekati Elin dengan tatapan mata penuh dengan kesombongan dan ejekan, memberitahu dia karena dia tidak akan hidup lama jika lebih lama, dia hanya perlu melakukannya dengan cepat. Saat ini, seluruh batu biru alun-alun terasa sunyi dan tenang seperti waktu telah berhenti. Adegan mendadak ini benar-benar mengejutkan semua orang yang hadir. Tidak seorang pun bisa membayangkan bahwa Lu Jun akan langsung lemparkan mantra terlarang, dan bahkan lebih sedikit lagi bisakah mereka membayangkan bahwa warna hitamnya tombak itu bisa menembus Elin hingga tembus dada. Seorang penguji tidak bisa. Tolong jangan berkomentar tentang bagaimana kepala sekolah Su sebenarnya mengizinkan Lu Jun untuk menggunakan jimat mantra terlarang hanya untuk menjadi pencetak gol terbanyak. Lin Yuan setuju dengan hal itu. Memang sangat disayangkan, tetapi hanya dengan menang akan menjamin kecerdasan seorang kandidat masa depan yang berbeda dari yang biasa. Dia kemudian memanggil petugas medis untuk merawat Elin. Dengan marah, kepala sekolah Gao memanggil temannya, bajingan tua. Dia benar-benar tidak tahu malu untuk benar-benar mengizinkan muridnya menggunakan jimat mantra terlarang hanya untuk menang. Apakah dia sudah tidak punya hati nurani lagi? Atau apakah dia lupa bahwa casting dilarang? Apakah mantra memberikan beban yang sangat berat pada tubuh? Terutama karena Lu Jun adalah pemain level SSS. Pengubah pekerjaan dengan masa depan tak terbatas. Tetapi untuk memenangkan posisi teratas, dia sebenarnya memilih untuk mengorbankan masa depan kejeniusan, yang jelas bertentangan dengan filosofi pengajaran mereka dan mendidik siswa. Kepala sekolah Su dengan tenang mempertanyakan apa masalahnya karena Lu Jun sendiri menyetujui penggunaannya. Dan selain itu, tidak ada aturan yang menyatakan bahwa melarang mengajarkan mantra terlarang kepada siswa. Apakah temannya akan pergi ke mengakui kehilangannya sebagai sebuah kehilangan, atau memang demikian adanya dia pasti akan mengeluh tentang itu? Zuanini menatap kosong ke arah arena, merasa sangat rumit saat ini. Dia tidak menyangka Elin akan sebenarnya kalah dari Lu Jun. Namun, itu serangan dari Lu Jun memang sangat dahsyat, menakutkan, dan dia bahkan tidak yakin bahwa dia seharusnya bisa menghindar dia. Awalnya, dia sangat ingin mengalahkan Ein, tetapi dengan kondisinya saat ini, dia
bahkan mungkin meninggal. Zuani tidak bisa menahan diri. Seandainya Elin mendengarkan nasihatnya saat itu, dia tidak akan berakhir di sini, situasinya saat ini. Zhuge Chongqing melihat sikap putrinya dan memberitahunya jangan terlalu cemas. Karena pertandingan ini belum berakhir. Tidak sama sekali. Kembali ke dalam arena, Lu Jun berada di dalam arena. Berkeringat deras, terengah-engah dengan wajah pucat. Sudah jelas bahwa menggunakan jimat mantra terlarang hal itu sangat membebani dirinya. Tapi siapa yang peduli? Hasilnya benar-benar sepadan. Jadi apa? Bagaimana jika level Elin adalah 18? Dia tetap kalah dari dia. Pada saat itulah Elin mengangkat kepalanya dan dengan tenang bertanya si idiot sombong, apa yang membuatnya percaya bahwa dia telah menang. Melihat tatapan tajam itu di mata Elin, Lu Jun tidak mampu memahami apa yang baru saja dia dengar, milik Elin. Hatinya telah tertusuk, namun dia masih bertingkah sok tangguh. Karena kesal, Elin menarik tombak hitam dari dadanya yang mengerikan seolah-olah itu bukan apa-apa. Sepertinya penyihir terlarang belum muncul di sudah begitu lama sehingga dunia telah lupa bagaimana mereka benar-benar menakutkan. Tidak seorang pun bisa bunuh mereka, dan mereka hanya bisa mati dengan mantra terlarang mereka sendiri. Sebuah misteri kekuatan meledak saat Elin melemparkan mantra terlarang abadi, dan pada saat yang sama, gelang Endan yang di pergelangan tangannya menyala, dan sebuah sinyal kuat muncul. Energinya mulai pulih dengan cepat. Tubuh lubang berdarah yang disebabkan oleh tombak hitam itu sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh dengan mata telanjang sampai menghilang. Sama sekali, kejadian mendadak ini menyebabkan sebuah kehebohan di antara semua orang. Mereka belum pernah melihat seorang yang berganti pekerjaan masih hidup setelah ditusuk di jantung. Apakah pria ini kekal? Hanya sedikit orang yang menyadarinya apa yang sedang terjadi, termasuk Lin Yuan dan para penguji lainnya. Yang abadi mantra terlarang itu sudah lama hilang, dan mereka terkejut bahwa Elin memiliki mempelajarinya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan melihatnya dengan mata kepala sendiri di seumur hidup mereka. Serius, Elin pasti memiliki potensi besar jika dia bukanlah seorang penyihir terlarang. Menggunakan masa hidupnya sebagai imbalan atas kekebalan terhadap cedera fatal dan peralatan untuk menyembuhkan. Meskipun mengalami cedera ini, Elin terlalu tenang untuk. Intinya adalah sikapnya sangat tegar, mengerikan dan menakutkan. Di udara, Elin mengangkat tangannya dan dengan dingin menyatakan kepada Lu Jun bahwa sekarang gilirannya. Sejak bajingan ini suka mantra terlarang, jadi kalau begitu, sebaiknya dia tunjukkan saja padanya apa yang terjadi. Rasanya seperti berada di pihak yang menerima. Memanggil guntur yang menghancurkan dunia, Elin menekan telapak tangannya ke depan, dan langit tiba-tiba tertutup kegelapan. Awan petir menyambar dengan dahsyat, seolah-olah menenggelamkan seluruh arena. Dengan suara dentuman berderak, sebatang tebal petir menyambar langsung dari kegelapan, awan dan menuju ke Lu Jun kurang dari lebih besar dari es arah. Ini jelas sama mantra terlarang seperti sebelumnya, tapi sepertinya sangat dahsyat dan menakutkan. Ketakutan setengah mati, Lu Jun menyadari terlalu terlambat bahwa dia telah melakukan kesalahan. Ke atas, hati Ellen tertusuk, namun dia masih memiliki kekuatan yang begitu menakutkan setelah menyembuhkan dirinya sendiri. Dia benar-benar seorang raksasa. Lu Jun mencoba berusaha mati-matian untuk menghindar, tetapi petir menyambar begitu cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Saat petir menyambar, Lu Jun menjerit kesakitan, seperti babi yang ditusuk hidup-hidup. Miliknya seluruh tubuhnya hangus hitam seperti. Komentar penonton tentang betapa brutalnya serangan itu, menatap wajahnya yang menyedihkan penampilan. Perubahan mendadak itu terasa tidak nyata dan membuat semua orang bingung tentang bagaimana cara bereaksi. Lu Jun menang tipis beberapa saat yang lalu. Lalu yang berikutnya kedua, dia kalah setelah hangus terbakar, menjadi arang. Pengawas ujian wasit pertandingan bergegas mendekat, dan petugas medis dipanggil saat jenazah Lu Jun tiba, terbanting ke lantai. Elin berdiri dengan tenang di arena. Lalu, seolah-olah dia tiba-tiba ia teringat sesuatu.